Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Kita berharap semoga Allah senantiasa berikan kita taufik, hidayah dan inayahnya, dan menjaga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bertemu lagi dengan Ibu Retno dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Dan kali ini kita sudah memasuki tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1 tentang benda hidup dan benda tak hidup. Ya, semoga anak ibu semuanya tetap semangat memperhatikan materi yang akan Ibu Retno sampaikan. Sudah siap semuanya anak ibu kelas 1-1? Oke, kelas 1-2? Alhamdulillah. Kelas 1-3? Kalian semuanya luar biasa. Nah anak ibu, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama agar kita diberikan kemudahan dan Allah senantiasa memberikan kita kemampuan untuk memahami setiap pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Guru maupun Ibu Guru. Dalam keadaan duduk yang rapi, kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Adapun tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah ada 5 poin tujuan yang ingin dicapai. Ya, harapannya setelah pembelajaran selesai, Ibu Retno berharap kalian semuanya pertama, pandai mensyukuri ciptaan Allah yang berupa benda-benda hidup dan juga benda tak hidup di sekitar kita, karena semuanya sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya, yang kedua apa? Anak ibu semuanya diharapkan mampu membedakan mana benda yang hidup dan mana benda yang tak hidup, atau biasanya kita sebutnya benda mati. Ya. Nah, yang ketiga, diharapkan anak ibu juga mengenal ciri-ciri benda hidup. Ya. Dan pastinya juga mengenal ciri-ciri benda tak hidup. Seterusnya, Bu Guru berharap anak ibu dapat membedakan benda hidup dan tak hidup pada lambang negara kita. Masih ingat apa lambang negara kita? Betul, yaitu burung Garuda. Lalu, apa tujuan yang terakhir? Yaitu anak ibu dapat membuat kalimat sederhana berdasarkan gambar. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah atas apa yang sudah Allah karuniakan kepada kita, ya? Allah sudah ciptakan beraneka ragam benda-benda hidup di alam ini dan juga benda tak hidup yang dapat kita manfaatkan untuk keperluan kehidupan kita sehari-hari. Benda hidup seperti tanaman, hewan, dan juga kita manusia adalah ciptaan, betul, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang menciptakan benda-benda hidup adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga benda-benda mati selain buatan manusia seperti batu, gunung, lalu apa lagi? Benda mati di sekitar kita. Ya. Walaupun itu mati, tidak bisa berjalan sendiri misalnya ya, tapi itu juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita mensyukurinya? Tentu setiap saat kita ucapkan hamdalah, tidak lupa sholat 5 waktunya, tidak lupa mengajinya, sudah Iqra berapa, setiap hari minimal 1 lembar. Yang sudah Al-Quran apalagi ya, tingkatkan terus. Itu adalah salah satu rasa syukur kita kepada Allah. Di samping itu juga apa? Mematuhi orang tua. Ketika belajar harus patuh, itu adalah contoh rasa syukur kita atas segala karunia yang Allah berikan
berikan kepada kita ya. Selanjutnya ada benda hidup dan benda tak hidup. Ada beberapa contoh yang guru berikan di sini untuk benda-benda hidup, yaitu ada manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Tumbuh-tumbuhan juga tentu banyak sekali ragamnya ya. Ada pohon-pohon besar seperti pohon mangga, pohon rambutan, pohon nangka, itu adalah termasuk tumbuh-tumbuhan. Ada juga tumbuh-tumbuhan yang lebih kecil seperti pohon padi, pohon jagung, pohon cabai ya. Ada lagi apa? Tanaman hias, berbagai bunga-bungaan, itu juga termasuk tumbuh-tumbuhan. Lalu ada lagi rumput-rumput, itu juga tumbuh-tumbuhan. Sangat banyak sekali ciptaan Allah sehingga kita sering kali bahkan tidak sanggup menyebutkannya satu persatu secara keseluruhan. Ilmu kita terbatas ya, ilmu Allah yang sangat luas ya. Nah, lalu juga ada hewan ya. Salah satu dari makhluk hidup atau benda hidup adalah hewan. Hewan itu juga ada banyak sekali ya. Ada hewan-hewan yang buas, hidup di hutan. Ada hewan peliharaan seperti ayam, kambing, lalu apa lagi? Kelinci. Lalu ada hewan-hewan yang digunakan sebagai hiasan. Contohnya ikan di akuarium, burung berkicau, dan seterusnya. Jadi hewan pun sangat banyak jenisnya. Lalu ada juga benda tak hidup ya. Benda tak hidup buatan manusia, sepeda, rumah, bola. Kalau tadi benda tak hidup ciptaan Allah apa tadi? Batu ya, gunung ya. Terus apalagi benda tak hidup yang diciptakan oleh Allah? Nah, PR kalian cari lagi benda tak hidup yang diciptakan oleh Allah yang kalian bisa saksikan di sekitar kalian ya. Kita lanjutkan, yaitu ciri-ciri benda hidup. Nah, benda hidup atau makhluk hidup yang tadi ada manusia, hewan, dan tumbuhan mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, cirinya adalah berkembang biak. Apa arti berkembang biak? Menjadi banyak. Nah, cara berkembang biak makhluk hidup itu ada juga bermacam cara. Ada yang dengan bertelur, ada yang dengan bertunas, ada juga dengan cara melahirkan. Nanti kita bahas di slide setelah ini ya. Lalu yang kedua apa? Memerlukan makan dan minum. Itu benda hidup atau makhluk hidup, perlu makan dan minum untuk tumbuh berkembang dengan baik. Lalu yang ketiga, dapat bergerak atau berpindah tempat. Nah, itu adalah ciri benda hidup juga atau makhluk hidup. Yang keempat apa? Tumbuh menjadi tinggi, menjadi besar, dan seterusnya. Dan yang terakhir, salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas ya. Kalian merasakan bernafas? Ya, kalau kita menghirup udara segar, kita buang, nah itu kita berasa sedang bernafas. Tapi kalau sedang beraktivitas kita tidak merasakan bahwa kita sebenarnya bernafas, memerlukan oksigen atau udara yang bersih agar kita tetap dapat bernafas ya. Anak ibu semuanya, kita lanjutkan. Nah, cara makhluk hidup berkembang biak tadi ya. Yang pertama, ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah tumbuh menjadi banyak. Caranya yang pertama adalah dengan melahirkan. Siapa yang berkembang biak dengan melahirkan? Ya betul, yang pertama adalah manusia. Manusia berkembang menjadi lebih banyak. Ada anak-anak, ada anaknya lagi sehingga menjadi cucu, menjadi buyut, dan seterusnya dengan cara melahirkan. Pada slide ini ada gambar seorang ibu setelah melahirkan, menggendong bayinya ya. Nah, ibu ini melahirkan. Ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Apa ya, Bu Guru? Yuk coba kita lihat
ya. Nah, ini kita lihat dulu perkembangan manusianya ya. Dari bayi ya, dari kecil, mungkin nih umur setahun, tumbuh menjadi 3 tahun, menjadi 5 atau 7 tahun, menjadi belasan tahun, dan menjadi dewasa. Mohon maaf gambarnya nggak berhudung ya. Nah, ini juga ada bayi laki-laki merangkak hingga sudah menjadi dewasa. Nah, di sini juga ada adik bayi, kemudian merangkak agak besar hingga 5 tahun. Kalian sudah ada yang 6 dan 7 tahun ya. Ini contoh perkembangan anak kalian dari kecil, dari baru lahir sampai dengan saat ini. Nah ini dia yang tadi, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut hewan mamalia. Ciri-cirinya apa hewan mamalia? Hewan yang melahirkan anak-anaknya. Biasanya hewan itu punya daun telinga. Itu cara mudah mengenalinya. Nah, ini contohnya jerapah. Ada daun telinganya nggak? Ya, ada kupingnya gitu? Iya. Lalu apalagi keledai, beruang, singa, lalu kijang, beruang. Nah, yang sering kalian lihat misalnya apa? Kerbau, sapi, kambing, kelinci, ya kan? Nah, hewan-hewan yang memiliki daun telinga, maka dia berkembang biaknya dengan cara melahirkan anak-anaknya. Nah, ini ada apa ya Ibu Guru? Kok ini ada ikan lumba-lumba? Nah, lumba-lumba itu sebenarnya bukan kategori ikan. Dia adalah hewan mamalia. Karena lumba-lumba, paus, hiu itu juga melahirkan anaknya. Ya, nanti bisa kalian pelajari lebih jauh, bertanya kepada mama ya. Nah, ini ada gambar kambing, ada anak kambingnya berdaun telinga, berarti anak kambingnya dilahirkan oleh induk kambingnya ya. Nah, ada cara lain hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Nah, misalnya apa? Betul, ayam ya. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Begitu keluar telurnya, kalau ayamnya masih mengerang, ditiduri telurnya, nanti menetas menjadi anak ayam kecil-kecil ya. Lalu anak ayam yang kecil-kecil itu menjadi besar. Ada yang menjadi ayam jago atau ayam jantan, ada yang menjadi ayam betina. Tapi ada juga yang telurnya tidak ditetaskan. Untuk apa? Betul, sebagai lauk pauk. Bisa digoreng, diceplok, direbus, dibalado, dan lain sebagainya. Menjadi berbagai macam olahan dari bahan telur ayam tadi ya. Lalu hewan apa lagi yang bertelur? Nah, ternyata ini ada kura-kura. Siapa yang memelihara kura-kura? Ada. Nah, coba kalian amati. Bagaimana cara dia berkembang biak? Bertelur. Kalau punya berarti pernah lihat ya caranya kura-kura bertelur ya. Kalian perhatikan. Nanti telurnya menetas, keluar kaki-kaki kecil menjadi kura-kura kecil, lalu kura-kura besar. Ada lagi hewan yang juga dengan bertelur, yaitu apa ini? Buaya. Jadi sejenis buaya ya, seperti ada kadal, seperti buaya ya. Itu juga dengan cara bertelur ya. Nah, ada lagi, masih ada hewan yang berkembang biak dengan bertelur yang mungkin jarang kalian lihat, yaitu katak. Nah, dilihat nih, katak atau kodok ya. Telurnya lucu ya, bulat tapi bergerombol. Nah, itu adalah telur katak yang nanti juga akan menjadi anak-anak katak kecil-kecil berenang di air ya. Nah, hewan yang tidak asing lagi yang juga bertelur adalah burung ya. Lalu ada itik atau bebek atau angsa. Nah, dia juga bertelur. Masih banyak lagi hewan-hewan yang berkembang biaknya dengan cara bertelur. Nanti boleh kalian pelajari lagi dengan mama ya. Oke. Selanjutnya, makhluk hidup, tumbuhan berkembang biaknya dengan cara bertunas ya. Kalian pernah lihat pohon pisang? Belum. Tapi pernah makan pisang? Sering. Alhamdulillah, karena pisang itu mengandung vitamin C yang sangat baik untuk tubuh kita. Nah, ternyata pohon pisang itu juga berkembang biak.
tadinya pohonnya satu, lalu di sekitarnya tumbuh pohon-pohon kecil, itu disebut tunas pohon. Itu adalah cara pohon pisang berkembang biak agar menjadi banyak. Nah, di sebelahnya gambar pohon bambu. Ini namanya rebung nih anak ibu, ya. Kalau mungkin nenek kalian kenal dengan rebung. Nah, bambu muda ini namanya rebung, itu di sayur itu nikmat sekali. Ini yang masih muda bisa dimakan, namanya rebung, diolah ya. Tapi kalau sudah tua gak bisa dimakan ya, karena jadi pohon bambu. Tapi bisa untuk membuat pagar, bisa untuk membuat tongkat pramuka, bisa membuat jembatan, bisa untuk membuat pengki untuk nyerok sampah dan lain-lain. Fungsi dari pohon bambu ya. Nah, yang sebelahnya lagi adalah pohon tebu. Siapa yang pernah kenal dengan pohon tebu? Siapa yang pernah makan minuman dari air tebu? Rasanya manis ya. Nah, salah satu manfaat dari pohon tebu adalah diolah menjadi gula pasir. Siapa yang suka minum manis? Nah, biasanya menggunakan gula pasir ya. Itu dari pohon tebu. Nah, pohon bambu, pohon tebu, pohon pisang berkembang biak dengan cara bertunas. Nanti di kelas 2 dan 3 kalian akan mempelajari tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak dengan cara yang lain, misalnya dari bijinya dan seterusnya ya. Di kelas 1 baru dikenalkan yang dengan cara bertunas. Nah, ini juga tanaman hias. Ada palem, ada jambe ya. Jambe itu apa ya namanya? Pinang. Nah, pohon pinang itu juga bertunas. Ibu guru berikan fotonya ya. Ada pinang merah atau jambe merah dan pohon palem merah. Ini di bawahnya pinang-pinang kecil itu adalah tunas-tunasnya, anak-anaknya dari pinang yang besar, sehingga tumbuhnya menjadi rimbun, bisa menjadi hiasan yang sangat menarik dan menyejukkan mata, membuat lingkungan sekitarnya menjadi sehat karena banyak udara bersih ya. Nah, selanjutnya apa? Makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang memerlukan makanan. Nah, manusia butuh makan dan minum. Makanan manusia adalah makanan yang harus menyehatkan tentunya ya. Kalian kenal dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Apa saja? 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama pernah Bu Guru sampaikan di semester 1 ya. Ada nasi, jagung, ketela pohon, ubi, itu adalah salah satu atau contoh makanan pengganti nasi ya, bisa dengan kentang, ubi dan lain-lain. Lalu apa? Lauk pauk, daging, telur, ayam, ikan, tempe, tahu, itu termasuk lauk pauk. Lalu sayur-sayuran ya, bayam, buncis, engkol dan lain-lain sebagainya yang membuat tubuh kita sehat. Lalu tidak lupa buah-buahan dan juga minuman yang mengandung mineral tinggi dan mengandung lemak yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah susu. Selain itu juga kita harus minum air putih yang sesuai dengan berat badan kita. Kalau berat badan kita makin berat, kita lebih banyak membutuhkan air mineral yang putih itu ya. Ini adalah makanan manusia untuk tubuh sehat, berkembang, bertenaga, dapat melakukan aktivitas seperti belajar, sholat, mengaji, membantu orang tua dan lain sebagainya. Lalu apa makanan dari hewan-hewan yang kita kenal? Di sini ada hewan ayam tadi ya. Lalu ada burung, lalu ada kambing, sapi, kerbau, jerapah, gajah, kelinci, katak. Nah, ayam itu makanannya bisa beras, dedak, padi, nasi, atau pur ayam. Nah, mereka harus dikasih makan, harus diberi makan. Kalau kita memelihara hewan, harus diberi makan dan minum agar hewan-hewan itu tidak mati. Burung bisa makan jagung, bisa makan pisang, ada juga yang makan jangkrik dan juga pur burung ya. Sapi dan kambing, jerapah dan seterusnya makan rumput. Gajah, kelinci itu ada yang makan wortel, kangkung dan lain sebagainya. Sedangkan katak biasanya memakan
serangga seperti nyamuk ya. Nah, selanjutnya tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Tanaman juga memerlukan makanan agar tumbuh subur dan cantik sedap dipandang mata. Seperti tanaman bunga ini. Tanaman bunga ini memerlukan air agar tanamannya bisa minum dan tidak layu ya. Selain juga mereka akar-akarnya mencari air di dalam tanah. Tapi kalau musim kemarau dia butuh disiram. Jadi agar tumbuhan bisa tumbuh dengan baik, dia memerlukan air, pupuk, dan sinar matahari. Lalu kemana tanaman itu bergerak? Bergerak ke arah datangnya sinar matahari. Sehingga biasanya kalau matahari itu dari timur, maka bunga-bunganya akan menghadap ke arah timur. Pohon-pohonnya juga condong ke sana ya. Oleh karena itu kalau menanam tanaman, upayakan diletakkan di tempat yang cukup terkena sinar matahari. Karena salah satu yang dibutuhkan oleh tanaman selain air dan pupuk ya. Oke, selanjutnya adalah cara makhluk hidup bergerak. Ya, manusia bergerak tidak nak? Bergerak dengan cara apa? Betul, berjalan, berlari ya. Kalau masih adik bayi apa? Merangkak ya, merangkak itu kalau masih bayi. Tapi kalau sudah pandai berjalan, biasanya dengan berjalan, berlari itu adalah cara manusia bergerak. Kalau kata dan kelinci, melompat-lompat, betul. Lalu ayam, bebek berjalan juga. Tapi kadang ada bebek yang berenang ya, sedikit-sedikit ya, dia menyeberangi sungai. Lalu burung dengan cara betul terbang, karena burung punya sayap sehingga dia bergeraknya dengan cara terbang. Hewan apa lagi yang dengan cara terbang? Kupu-kupu, capung, lalat, nyamuk ya, itu dengan cara terbang. Lalu buaya, kura-kura, ada cicak, ular, itu dia dengan perutnya disebut apa? Merayap atau melata ya, maka disebut hewan melata. Nah, lalu kita juga akan melihat contoh benda-benda yang tak hidup di sekitar kita. Kalau di dalam kelas ada meja, kursi, pensil ya, buku, penghapus, lalu ada batu, ada sepatu, ada rumah, ada sepeda, ada besi, ada logam ya. Itu adalah semuanya benda-benda tak hidup di sekitar kita. Kalian bisa menyebutkan lebih banyak lagi dari yang Bu Guru contohkan di sini. Lalu ciri-cirinya apa? Kalau makhluk hidup berkembang biak, maka benda mati atau benda tak hidup tidak berkembang biak, akan tetap. Misalnya HP Bu Guru ini adalah salah satu contoh benda tak hidup. Maka HP ini tidak bisa bertambah menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, tidak ya. Tetap segini saja. Dan dia juga tidak membesar, tidak mengecil kecuali jatuh pecah ya. Nah, itu baru mengecil. Tapi kalau tidak, dia akan tetap dari awal sampai akhir seperti ini ya. Ini namanya benda tidak hidup, sehingga dia tidak berkembang biak. Lalu juga tidak perlu makan dan tidak perlu minum. Contohnya kursi, perlu makan dan minum? Tidak. Boneka tidak perlu makan dan minum, perlu dibersihkan ya. Dan juga tidak dapat bergerak sendiri. Misal kursinya gerak sendiri berjalan, nanti malah kalian takut ya. Kursi bisa berpindah tempat kalau kita angkat atau kita dorong, kita pindahkan ke tempat yang lain, baru bisa berpindah tempat ya. Tapi kalau tidak kita pindahkan, maka benda-benda tak hidup itu tidak bisa bergerak. Lalu dia juga tidak bernafas. Ada yang terlupa oleh Bu Guru tadi, benda hidup atau makhluk hidup dia bernafas ya. Lalu kita juga dikenalkan dengan benda-benda hidup dan tak hidup yang ada pada lambang negara kita. Anak ibu supaya dapat membedakan. Masih ingat lambang negara kita? Garuda Pancasila. Ya, perhatikan ya. Ini adalah burung Garuda Pancasila yang sangat gagah. Nah, di dadanya, di perisainya itu ada simbol-simbol Pancasila dari 1 sampai 5. Masih ingat? Iya, apa saja? Bintang, betul. Sila kedua, rantai. Sila ketiga, pohon beringin, betul. Yang keempat, kepala banteng. Yang kelima,
padi dan kapas. Lalu mana yang merupakan benda hidup dari kelima gambar tadi? Bintang, rantai, pohon beringin. Ya betul ya, pohon beringin termasuk makhluk hidupnya. Nah nih ya, Garuda Pancasila, bintang simbol gambarnya, lalu benda tak hidup, rantai betul tak hidup, pohon beringin benda hidup, kepala banteng benda hidup karena berasal dari hewan banteng ya, walaupun sekarang digambar udah mati ya bantengnya ya. Kalau hidup nanti serem, nanti bisa nyeruduk anak-anak ibu dong ya. Tapi karena kepala banteng adalah makhluk hidup, maka termasuk benda hidup. Padi dan kapas juga adalah benda hidup. Nah dengan demikian anak ibu bisa membedakan benda hidup dan tak hidup yang ada pada lambang negara kita ya. Kemudian anak ibu juga diharapkan dapat membuat kalimat sederhana berdasarkan gambar. Jadi kalau nanti Bu Guru berikan tugas ada gambar, kalian boleh membuat kalimat sesuai dengan apa yang kalian bisa. Bu Guru contohkan di sini, ada makhluk hidup namanya bunga mawar ya, pohon mawar. Nah, Bu Guru berikan contoh kalimatnya adalah bunga mawar itu indah. Ya, lalu ada si paus ya. Paus adalah hewan mamalia. Nah, yang ketiga ada gambar itik sedang mengerami telur-telurnya. Bu Guru buat soalnya soal membuat kalimatnya adalah telur bebek lezat rasanya. Siapa yang pernah makan telur bebek? Belum pernah. Martabak telur. Nah itu kan dari telur bebek, nikmat sekali ya. Jadi bisa digoreng, bisa direbus, bisa dibuat martabak. Pokoknya luar biasa Allah memberikan kepada kita segala sesuatu makhluk hidup benda mati yang sangat bermanfaat untuk kita. Demikian anak ibu semuanya, terima kasih atas perhatian kalian. Dari kelas 1, 1, 1, 2, 1, 3. Kalian adalah anak-anak yang hebat. Nanti kerjakan tugasnya dengan baik didampingi oleh papa atau mama kalian. Dan marilah kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.